bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah, jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 siap mati membela memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video sumpah janji Ustadz Hanan At-Taqi yang diucapkan ketika dirinya login ke NU, masuk ke NU. Yang sebelumnya Ustadz Hanan At-Taqi ini disebut-sebut sebagai kelompok HTI, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dikatakan mereka ini adalah para pejuang khilafah. Dan apakah benar seperti itu? Ternyata menurut pengakuan Ustadz Hanan At-Taqi sendiri, dirinya ini sebenarnya sudah NU sejak dulu. Belajarnya akidah Asy'ariyah. Kemudian Ustadz Hanan At-Taqi ini di kampung istrinya juga biasa memimpin tahlilan dan sebagainya. Bahkan dikatakan dirinya pernah dituduh sebagai kelompok yang suka membid'ahkan. Ya. Jadi Ustadz Hanan At-Taqi ini mengatakan bahwasanya dirinya pernah dituduh sebagai kelompok yang gemar membid'ahkan. Padahal sebenarnya beliau mengatakan justru dirinya, Ustadz Hanan At-Taqi sendiri, yang sering dibid'ahkan karena metode berdakwah yang dipakai oleh dirinya. Kita simak videonya. Dan kebenaran, alhamdulillah dulu ketika masih di Aceh, saya belajar di pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Mesir juga, Mesir itu adalah salah satu negara dengan mazhab paling populernya mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Azhar itu Asy'ariyu manhaj atau aqidah, Syafi'iyu madhab, dan kemudian mereka juga mutasawwifun, orang yang tasawufnya terutama Syaziliyah dan Ghazaliyah. Hanya ketika saya pulang ke Indonesia, justru saya menjadi korban dari dua pihak nih. Satu pihak yang sengaja mengedit video-video saya karena mereka merasa banyak anak-anak muda hijrah lewat saya dan diajak ke arah-arah yang bid'ah. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu tabayyun di hadapan sahabat-sahabat saya. Jadi mereka mengedit video-video saya lalu dikasih echo supaya terkesan ada penegasannya. Karena dianggap sebagai seorang ahli bid'ah berhasil mengajak ribuan anak geng motor untuk hijrah. Dan ada satu agenda lagi yang waktu itu Allah takdirkan belum terlaksana karena pandemi, adalah muakhad baina Aremania wa Bonek. Muakhad baina Bobotoh Viking wa The Jack. Itu agenda setelah muakhad baina Briges EKTC Moonrakers GBR, geng motor, yang jumlahnya 250.000 anak muda. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa wah ini salah hijrah. Maka muncullah satu podcast, jangan salah hijrah. Jadi korban, Masya Allah. Beberapa di antara sahabat-sahabat kita yang berhijrah, ngaji bareng kita, yang tadinya gak kenal masjid, gak kenal taklim, setelah ngaji bareng kita, udah merasa lebih ngerti, akhirnya pindah. Lalu kita disalahkan. Kita dianggap sebagai pusat kesesatan dan bid'ah. Akhirnya video ini didengar oleh kawan-kawan yang lain, yang setelah diedit-edit rasa-rasanya ini kayaknya bagian dari mereka yang tadi membid'ah-bid'ahkan. Padahal justru saya orang yang dibid'ah-bid'ahkan.
Artinya mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini, apalagi sekarang saya berguru langsung kepada Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, saya dibimbing oleh beliau untuk menegakkan dan mensyiarkan ilmu para salafus solih yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang tidak ragu-ragu lagi saya katakan bahwa saya berguru kepada murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sehingga apa yang saya sampaikan selama ini, walaupun itu sama dengan apa yang Ayahanda, Abah Yai sampaikan kepada saya, tetapi salahnya saya adalah waktu itu saya belum memiliki sanad ilmu dari ulama-ulama yang ada di kita. Sehingga orang-orang mengira, oh ini bagian dari sebelah sana. Padahal di Rengel Tuban, saya juga diundang untuk mimpin tahlil. Jadi ketika di Tuban, saya diajak oleh ayah mertua saya untuk datang ke masjid Asmorokondi di Palang. Kemudian mengikuti tradisi dari teman-teman yang ada di sana. Nah, alhamdulillah dalam kehidupan tumbuh di Tuban itu tumbuh dalam tradisi NU. Cuman karena saya tidak menonjolkan sisi ke-NU-an, karena saya beradaptasi dengan kebutuhan anak muda geng motor, karena saya menggunakan bahasa mereka, kesannya ini adalah aliran yang sama dengan orang-orang yang tadi membid'ahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang dari kecil Ustadz Hanan At-Taqi ini sudah NU. Dari yang beliau jelaskan, sekolah di NU. Kuliah belajarnya akidah Asy'ariyah. Belajar bermazhab Syafi'i. Belajar tasawuf. Kemudian istri beliau NU, mertua NU. Beliau biasa mengisi tahlilan, ngisi juga acara maulid. Jadi aneh ketika sekarang berbaiat ke NU. Ya. Jadi tumbuh pertanyaan, apa maksudnya? Kemudian berbaiat login ke NU. Ini dari NU baiat ke NU. Sampai kemudian memakai sumpah-sumpah yang sumpah tersebut cukup mengerikan. Rela mati, siap mati demi membela Nahdlatul Ulama. Ini apalagi ini? Ya, tapi alhamdulillah Ustadz Hanan At-Taqi ini tidak menyebutkan nama Salafi. Beliau hanya menyebutkan bahwa ada kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan dan merasa bahwasanya dirinya adalah korban dari kelompok tersebut. Yang secara implisit beliau mengatakan bahwa ada orang yang iri dengan keberhasilan dakwahnya, yang mengajak hijrah para pemuda geng motor yang jumlahnya puluhan ribu. Tapi sebagian dari jamaahnya setelah belajar kemudian ada yang berpindah pengajian. Setelah berpindah, mereka ini kemudian menyalah-nyalahkan dakwah Ustadz Hanan At-Taqi. Kemudian dia disalah-salahkan, dikatakan pusatnya kesesatan, pusatnya bid'ah dan sebagainya. Ini adalah permasalahan yang cukup menarik untuk kita bahas, ya. Kita memang tidak tahu siapa yang dimaksud oleh beliau, yang dimaksud sebagai orang-orang yang suka membid'ahkan. Karena memang banyak aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang ada di negeri kita ini khususnya. Hanya saja yang disayangkan, kadang-kadang sebagian dari kita ini mudah mengeneralisir. Ketika tidak sama seperti mereka, maka dikatakan sebagai Salafi, Wahabi. Padahal tidak sama. Tidak sama. Secara zahir banyak yang penampilan mungkin sama. Berjenggot, celana di atas mata kaki. Tapi di dalam ilmu dan pemahaman, itu akan tampak jelas perbedaannya. Mana Salafi yang sebenarnya dan mana Salafi yang hanya mengaku-ngaku saja sebagai Salafi. Salafi yang sesungguhnya, yang sebenarnya, insya Allah mereka tidak akan mungkin saling iri-irian melihat kesuksesan dakwah para da'i yang lain. Karena para da'i Salafi, mereka tidak pernah berdakwah dengan tujuan
agar manusia ini mengikuti atau menjadi jamaah kelompoknya. Apalagi agar mengikuti dirinya secara pribadi, menyukai dirinya, menjadi jamaahnya secara pribadi. Tidak. Para dai salafi, mereka berdakwah tujuannya adalah agar manusia ini bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mengajarkan agar mereka ini bisa beribadah dengan benar. Secara umum, mereka berdakwah itu tujuannya adalah untuk mengajak kaum muslimin untuk beragama dengan baik, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Sehingga mustahil mereka iri ketika ada ustadz lain yang memiliki jamaah yang lebih banyak, sementara dirinya sedikit. Mustahil mereka iri, karena itu bukan tujuan mereka, bukan tujuan untuk banyak-banyakan jamaah. Mereka itu tujuan dakwahnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaum muslimin untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bukan untuk berlomba-lomba memperbanyak jamaah. Dan memang mereka, para dai salafi, itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut mengkritik dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyimpang. Sebagai contoh, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai wanita yang gaul, traveler. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dikatakan premannya para nabi. Maka yang seperti ini wajib diluruskan, karena ini kata-kata yang tidak layak dinisbatkan kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang-orang yang Allah ridhoi, mereka ridho terhadap Allah, sehingga tidak layak sebutan gaul, traveler, preman disematkan untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini memang perlu diluruskan. Pemahaman yang menyimpang itu artinya. Dan orang-orang atau dai salafi yang meluruskan itu artinya mereka itu sayang. Sayang kepada kalian, bukan iri. Untuk apa iri? Mereka sayang. Mereka mengajak Anda untuk kembali berdakwah dengan dakwah yang benar. Dan para dai salafi itu adalah dai yang paling ilmiah di dalam dakwahnya, paling ilmiah, paling tegas di dalam menjelaskan masalah syariat, masalah hukum. Adapun masalah bid'ah, masalah bab bid'ah, bid'ah membid'ahkan, ini masalah yang bisa kemudian diperdebatkan ketika memang tidak terima dikatakan itu bid'ah. Artinya ketika Anda melakukan sebuah amaliyah yang dikatakan bid'ah oleh dai salafi, kemudian Anda merasa bahwasanya hal tersebut bukanlah bid'ah, maka silakan jelaskan. Sampaikan dalil-dalilnya, jelaskan dengan sejelas mungkin bahwasanya itu bukanlah perkara yang bid'ah. Insya Allah para dai salafi akan menerima dengan baik, mengakui bahwasanya itu bukan bid'ah, kalau memang perkara tersebut bukanlah bid'ah. Perkara tersebut jelas-jelas ada dalil, ada dasar yang dijadikan landasan untuk melakukan sebuah ibadah tersebut. Dan mereka akan tetap mengatakan bid'ah kalau itu memang bid'ah. Hanya saja terkadang para pelaku bid'ah, ketika argumen mereka itu mentok, tidak ada dalil yang bisa dipakai untuk membenarkan amaliyah mereka, maka kemudian hawa nafsulah yang mereka kedepankan. Misalnya mereka membantah dengan kata-kata memang ini bid'ah, tapi ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Atau mengatakan di mana salahnya amaliyah ini, apa buruknya, mana larangannya dan sebagainya. Mereka seakan-akan menganggap bahwasanya para dai salafi tidak mengetahui, tidak memahami perkara-perkara tersebut. Padahal sebenarnya mereka yang memaksakan diri mencari pembenaran dengan hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.